Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah saatnya acara inti pada kajian ba'da subuh ini, yaitu uraian Al-Quran Surah Yasin ayat 34 sampai dengan ayat 35 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini sebagai pendamping Ustadz Hasrizal adalah Ibu Endang Gumilang. Namun terlebih dahulu mari kita sapa dengan hormat Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Apa kabar Buya? Alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada Buya Rizal beserta keluarga tercinta. Juga kepada seluruh keluarga besar Al-Hasani. Perkenankan kami menyapa yang akan mendampingi Buya pagi ini. Assalamualaikum Ibu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Bunda. Alhamdulillah. Segar sekali pagi ini Bunda akan mendampingi Buya untuk menguraikan surat Yasin ayat 34 dan 35. Baiklah, kami persilakan kepada Buya Hasrizal beserta Bunda Endang untuk memulainya. Terima kasih. Silakan Buya. Syukran Mbak Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Terutama pagi ini kita Allah berikan nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Alhamdulillah kita mendapatkan nikmat itu. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mampu melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Kita mampu melaksanakan salat, kita mudah melaksanakan puasa. Tidak berat bagi kita menyisihkan sebagian harta kita untuk kita infakkan di jalan Allah. Dan kita nggak berat pergi haji. Ringan bagi kita karena faktor iman. Juga ringan bagi kita untuk meninggalkan maksiat. Ringan bagi kita untuk tidak minum khamar. Ringan bagi kita untuk tidak berjudi dan sebagainya. Ringan karena faktor iman. Kemudian aktivitas sehari-hari kita berjalan dengan lancar. Kenapa? Sehat badan. Coba kalau kita sakit atau tergeletak di tempat tidur, kita nggak mampu melaksanakan kegiatan. Nikmat sehat badan. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Sampai saat ini kita masih Allah berikan usia. Artinya apa? Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbanyak bekal. Maka kita jadikan hari-hari kita hari-hari beribadah kepada Allah. Semua aktivitas kita nilai ibadah. Makan kita beribadah, kita niatkan untuk kita kuat. Salat, rezeki kita juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Anak cucu kita, apapun yang kita punya, semuanya kita niatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Alhamdulillah. Dan pagi ini Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Quran. Karena tidak semua orang Allah berikan kesempatan ini. Kita Allah berikan. Kita pagi ini jauh dari halangan seperti mengantor atau urusan yang lain dan lain. Kita enggak. Kita pagi ini ada waktu untuk mentadaburi Al-Quran. Itu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan amdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat, beri salam, tidak lupa disampaikan pada uswatun hasanah kita, panutan kita, sang idola kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau sudah menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana saya harus menjadi seorang kepala keluarga, bagaimana saya harus menjadi seorang pedagang, bagaimana saya harus menjadi seorang pemimpin, dan bagaimana menjadi seorang sahabat. Beliau sudah memperagakan kepada kita, dan kita tinggal mengikuti aja. Dan kita berharap pula nanti beliau Meshab berjumpa dengan beliau, dan beliau juga mengakui kita sebagai umatnya. Ini umatku, ini umatku, ini umatku. Sambil merangkul kita. Dan kita berharap bersama-sama beliau juga memasuki surganya Allah. Dan di surga kita juga minta kepada Allah, berdoa kita selalu, ya Allah, dekatkan kami, tetanggakan kami di surgamu bersama Rasulullah. Nah, kenapa kok tinggi amat visi kita? Ulama besar pun belum tentu begitu. Iya, apa boleh buat? Saking cinta kita kepada beliau. Kita ingin bertetangga dengan beliau. Modal kita mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai Al-Quran. Itu modal terbesar kita sekarang. Semoga Allah kabulkan doa kita. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Yasin, surat 34 dan 35 ya. Saya bersama Bu Endang Gumilang. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya lihat Bu Endang ini semangatnya muda. Tapi usia berapa Bu Endang ini? 73 jalan 74 Ustadz. Oh, semangatnya Masih 25. muda kan? Masih muda. Semangatnya umur 21 tahun ya Bu Endang ya. 10 tahun. 10 tahun. Bu Endang ini masuk Al-Sani kapan? Saya masih ingat pesan pertama sama. Iya, waktu itu Pak Ustadz datang di rumah Pak Margani, Ya. sama tangannya masih ditenteng-tenteng tuh Pak Ustadz. Sampai sekarang masih tenting juga tuh. Iya, ya. Digendong-gendong itu. Iya. Aduh, aku semangat banget ini orang. Kapan itu Bu? Setahun yang lalu ya? Bulan Mei ya Ustadz. Hampir setahun Mei yang yang lalu. Lalu buat masih ingat di Zoom, Ustadz saya nggak bisa, Ustadz apa itu? Saya nggak, kayaknya mau putus asa itu Ustadz, Iya, benar-benar. iya. Tapi saya tekunin, mana teman-teman saya masih muda-muda ya kan. Iya, Tapi iya, ya, iya. saya teringat Buya mengatakan orang buta nggak pernah mengeluh gitu. Itu yang saya jadi Iya. semangat ya. Iya. Saya melihat tuh Bendang yang buta itu pakai braille dia. Kan dipegang di depan saya, pegang-pegang. Malah dia nggak ngeluh. Kok kita yang melihat kamu kecil aja ngeluh sekarang. Betul itu Ustadz, terus Malu bagaimana? kita sama orang itu ya. Dia pakai braille itu Bendang. Jadi makanya Allah katakan Al-Quran itu mudah. Ya kita anggap, ya betul-betul kita yakini semudah-mudahnya. Maka kalau kita yakin Al-Quran mudah, Allah permudah. Gitu Bendang. Itu Bendang. Udah siap Bendang? Ya, insya Allah Buya. Silakan Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalahi Rasulullah wa alaihi sallallahu wasallam wa ashabihi wa amma ba'du. Ini udah keseleo-seleo itu kalau ngomong. Robi sordi sodri wa yasirli amri wah lul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Waalaikumsalam. Ustadz Hasrisa Waalaikumsalam. dan Waalaikumsalam. keluarga besar dari Al-Hasani semuanya beserta pembimbing, gramatikal, dan peserta Zoom pagi ini. Untuk itu, untuk memperlancar kami semuanya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Hasrisal Al-Hasani dan Ibu Evi, kemarin juga Bu Nuraini, dan semuanya ada Pak Budi, berserta Bu Evi dan Pak Yayan, dan semua rekan-rekan yang dalam gramatikal ini, dan tahsin. Saya sekarang mengikuti tahsin, ada Bu, datang juga Bu siapa ini? Bu Gatri, Bu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Pak Helmi yang selalu membantu kami. Enggak tahu ini bisa jalan enggak Zoom-nya Pak. Insya Allah.
Amin, amin. Terima kasih. Karena bagaimanapun kalau kita paparan nggak dibantu visual kayaknya kurang mantap. Baiklah, untuk ini kami bacakan dulu surat ayat 34. Wa ja'alna fiha jannatin min nakilin wa a'nabin wa fajarna fiha minal uyun. Ayat ini adalah kitab penggal menjadi 15 penggalan. Yang pertama wa, yang kedua ja'alna, yang ketiga fi, yang keempat ha, yang kelima jannatin, yang keenam min, yang ketujuh nakilin, yang kedelapan wa, yang ke-9 a'nabin, yang ke-10 wa, yang ke-11 wa fajarna, yang ke-12 fi, yang ke-13 ha, yang ke-14 min, dan yang ke-15 al-uyun. Kemudian yang pertama, arti dari wa adalah HB, kemudian ja'alna adalah bentuknya KKL, dengan ciri KKL adalah na panjang sebagai pelaku nahnu. Akar katanya adalah ja'ala, polanya fa'ala, dalam Mahmud Yunus halaman 89. Berarti kami telah menjadikan. Kemudian fiha. Fi adalah huruf jar, ha adalah kata ganti, dan fi adalah berarti di dalam, ha adalah nya, kemudian jannatin. Cirinya ada tanwin sebagai kata benda dan jamaknya huruf na berharokat fathah panjang sehingga kata bendanya aslinya adalah janatun. PKB-nya adalah pola kata bendanya fa'latun. Dalam Mahmud Yunus halaman 92 itu berarti kebun-kebun. Adanya huruf jar, janat, dari kata benda janatun yang tadinya adalah kasdomahtain, kemudian berubah menjadi kasrohtain. Kemudian karena, udah ya, kasrohtain. Kemudian dilanjutkan dengan min. Huruf jar yang berarti dari. Nakilin itu kata benda jamak. Cirinya kata benda adalah kasrohtain pada lam. Yang kemudian jamaknya adalah ya sukun. Akar katanya nakhola. Terus PKK-nya atau pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Dalam Mahmud Yunus halaman 445. Artinya pohon-pohon korma. Penggalan ke-8, wa, huruf bermakna yang artinya dan. Kemudian penggalan ke-9, a'nabin,
Ini kata benda jamak. Ciri kata bendanya adalah kasrotain pada ba. Jadi bin. Jamaknya adalah alif panjang setelah na. Jadi dibaca na. Akar katanya anaba. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya af'alun. Dalam Mahmud Yunus halaman 281 disebut sebagai pohon buah anggur. Wa huruf bermakna yang berarti dan. Kemudian penggalan ke-11 fajarna. Fajarna. Namanya panjang. Ini adalah sebagai KKL. Ciriknya adalah akhirnya ada na yang beralif panjang menunjukkan pelaku nahnu. Akar katanya fajaro. Polanya fa'ala. Mahmud Yunus halaman 308, kami telah memancarkan atau mengalirkan. Kemudian 12 adalah fi, kemudian 13 adalah ha. Fi berarti huruf jar di sini, di dalamnya. Kemudian H sebagainya. Kemudian penggalan ke-14 itu adalah min. Di sini tertulis mina karena ada lam sukun yang berarti dari. Al-uyun itu kata benda jamak. Cirinya kata benda adalah lam alif, jamaknya adalah waw sukun, akar katanya adalah ayana yang menjadi ana. Ini adalah ada huruf sya, kedua halaman 27 Mahmud dalam 27 Al-Hasani, modul Al-Hasani. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'ulun. Dalam Mahmud Yunus halaman 288 adalah mata air. Sehingga keseluruhannya waja'alna fiha jannatin min nakilim wa'nabin wa fajarna fiha minal uyun. Ini, dan kami telah menjadikan kebun-kebun di dalamnya pohon-pohon kurma dan pohon-pohon anggur, dan kami memancarkan atau mengalirkan air dari dalamnya mata air. Kemudian dilanjutkan dengan yang 35 adalah liya'ulu min samarihi wa ma amilathu aidihim afala yashkurun. Kita penggal menjadi 13 penggalan. Penggalan pertama adalah li, penggalan kedua adalah ya'kulun, penggalan ketiga min, penggalan keempat samarihi, penggalan kelima wa, penggalan keenam ma, penggalan ketujuh amilat, dan penggalan kedelapan hu. Penggalan ke-9 adalah aidihim, penggalan ke-10 a, penggalan ke-11 fa, dan penggalan ke-12 la, dan penggalan ke-13 adalah yashkuruna.
Penggalan pertama, li, HB artinya agar. Ulu, yakulu adalah KKSAD. Kita bisa menentukan ini pelakunya atau tidak karena asli dari yakulu ini adalah yakuluna. Karena ada li, kemudian nanya hilang, diganti dengan harokat alif. Sehingga kita tahu bahwa pelaku yakulu ini adalah hum. Akar katanya akala, polanya fa'ala, dalam Mamud Yunus halaman 45, artinya mereka akan memakan. Min, huruf jer. Samarihi, samari adalah kata benda, hi-nya adalah kata ganti, sehingga samarihi merupakan kata benda majmuk. Kata bendanya berakar kata samaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya adalah fa'alun. Dalam Mamud Yunus halaman 82 artinya buah. Kemudian karena ada kata gantinya sehingga berarti buahnya. Kata bendanya bermula adalah samarun. Dengan adanya huruf jermin maka menjadi samarin. Kemudian kasroh tainnya berubah menjadi kasroh saja karena akan ber-KBM dengan hi. Jadi semuanya menjadi samarihi. Penggalan kelima adalah wa, huruf bermakna, dan penggalan keenam adalah ma, apa yang. Kemudian penggalan ketujuh, amilat. Pelakunya hiya, akar katanya amila, polanya fa'ala. Dalam Mamud Yunus halaman 281, dia telah mengerjakan. Kata gantinya adalah nya. Kemudian aidihim sebagai penggalan ke-9. Aidi adalah KBKK. Him kata ganti sehingga menjadi KBM. KBKK-nya akarnya adalah yadaya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya adalah fa'alun. Mahmud dalam Munawir halaman 1587 adalah berarti tangan-tangan. Humnya mereka sehingga menjadi tangan-tangan mereka. Penggalan ke-10 A, huruf bermakna. Penggalan ke-11 adalah fa, huruf bermakna. Kemudian penggalan ke-12 adalah la. Yang A berarti mengapa, kemudian fa berarti maka, dan la berarti tidak. Yaskuruna, penggalan ke-13, bentuknya KKSAD. Ini cirinya ada huruf una sebagai pelaku hum. Dan akar katanya, KKSAD ini juga awalnya ya, maaf saya ulang lagi. KKSAD ini diawali dengan ya dan diakhiri dengan una sebagai hum, pelaku hum. Akar katanya sakaro, polanya fa'ala, artinya mereka akan bersyukur. Karena ada la di depannya, maka kita masukkan
dalam kalimat tersebut mereka tidak akan bersyukur. Halaman Mahmud Yunus halaman 201. Kemudian ke arti keseluruhannya, liya'kulu min samarihi wa ma amilathu aidihim afala yashkurun. Artinya, agar mereka akan memakan buahnya dan dari apa yang tangan-tangan mereka telah mengerjakan, mengapa mereka tidak akan bersyukur? Alhamdulillah. 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 Gimana jadinya Bu Endang? Udah selesai Bu Endang? Maaf, Bu. Wah, Berkelanjutan. pas. Ya inilah Mumtaz. contohnya. Terima Mumtaz. kasih. Terima kasih. Ah. Maaf Bunda Buya. Nggak apa-apa kan, mumtaz ke Bu Endang ya. Terima kasih. Keslep Bagus, Endang, bagus, semangat. bagus kan. Terima kasih Pak Helmi. Udah pulang Bu Endang ya. Ya, Berapa lama persiapannya Bu Endang nih? sebetulnya sudah lama, namun Ah. saat itu sudah nulis-nulis Arabnya dulu. Maklum kalau nulis juga harus pelan-pelan. Ya. Terus kakak sakit sehingga kita sebulan hampir tidak menyentuh buku, nggak konsentrasi. Baru kemarin, beberapa hari minggu kemarin, terus ketemu Buya. Sebetulnya sudah pernah ketemu Buya berkali-kali, tapi ya terus ketutup dengan kakak sakit di Makassar itu. Jadi ya. Dan Kakak yang tua atau kakak yang mana Bu Endang? kakak saya setelah dia saya. Ya, Yang paling tua dia? ya Berapa usianya berapa Bu Endang? 75, beda setahun setengah lah sama saya. Sakit apa tuh? Kurang tahu ya Ustadz, katanya tiroid kelenjar tiroid. Kelenjar. Tapi ya Tuhan berkata lain, dia lebih disayang Allah, sekarang menghadap Allah. Oh, udah dipanggil. Ya, mudah-mudahan beliau diterima insyaallah ya Bu Endang ya. Sekarang udah dengan kita membaca Quran ini, mudah-mudahan beliau ya, semua keluarga kita ya, itulah keistimewaan Al-Quran ini. Kalau kita ibadah yang lain mungkin untuk kita, tapi Al-Quran yang kita tadabbur ini bisa memberikan sempat banyak orang-orang terdekat kita insya Allah. Entah itu kakak, adik, saudara, terutama orang tua, kedua orang tua kita, insya Allah. Walaupun ada hadis itu yang sudah ditetapkan masuk neraka pun bisa kita berikan sempat. Itulah keutamaan Quran. Tapi kalau ibadah lain ya kita nggak bisa. Baik Bapak Ibu, gramatikalnya oleh Bu Endang udah mantap sekali tadi, dipaparkan juga, jadi saya hanya menambah konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin. Dan kami telah menjadikan di dalamnya kebun. Itu sebuah tempat ya, ini Allah. Jadi kalau saya bilang ini bahasa puisi, bahasa sastra. Kalau nyanyinya apa itu? Kebunku apa? Nyanyi kebunku. Penuh dengan bunga. Kebunku penuh dengan bunga. Itu puisi itu ya. Ada yang putih dan ada yang merah. Ada anggur, ada pohon kurma. Waja'alna fiha jannatin, dan kami telah menjadikan di dalamnya kebun-kebun min nakhilin, dari pohon kurma, kemudian nakhilin wa anabin, dan anggur. Kurma memancarkan di dalamnya. Fajarna fiha minal, dan kami memancarkan di dalam daripadanya mata air. Di kebun ada buah, ada air mengalir, indahnya ya. Jadi ada kebun yang ada buah-buahnya. Mungkin masalah pohon anggur dan kurma dan anggur ini hanya sebuah perwakilan. Banyak lagi yang lain di situ ya. Kebun yang ada pohon kurma dan ada anggur dan ada air mengalir. Air mengalir. Di tempatnya ada di puncak ya. Kemudian ayat berikutnya, liya'kulu min samari, agar mereka makan dengan buah. Buahnya enak ya.
Kalau kita sekarang kemarin kan Beri buah-buahnya. sebentar Bu ya, saya coba kemudian. Lihat kalau min samadi, agar mereka makan dengan buah korma, makan anggur, apel dan lain-lainnya. Jadi enak. Kemudian wama amilat aidin, dan apa-apa yang dari tangan kita berbuat baik dengan tangan kita nanam yang lain ataupun kita bekerja yang lain. Nah, itu juga kita untuk usaha kita. Nah, ujungnya apa? Afala yashkur. Mengapa kalian tidak bersyukur? Mengapa mereka tidak bersyukur? Jadi semua nikmat itu untuk kita syukur ya. Maka selalu kita mengatakan alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Jadi bapak-bapak saat memakan buah itu kan buah anggur, korma. Di sini ya mangga, ya duren, apa saja yang kita makan buah adalah untuk nikmat dari Allah, nikmat Dia. Dan selalu kita bersyukur. Nah, ujungnya semuanya adalah membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sangat simpel sekali, tapi memupuk rasa syukur kita kepada Allah. Itu cerita bahwa itu nikmat Allah. Allah yang menjadikan semua itu, tidak ada manusia. Allah yang menjadikan kebun, Allah menjadikan buah anggur, Allah menjadikan pohon korma, dan Allah yang menjadikan mata air tadi, yang indah dilihat, yang sedap dipandang mata. Kemudian agar kita makan dengannya, dan dengan apa-apa yang kita berbuat dengan tangan kita. Kita banyak diolah. Dengan air tadi, dengan buah tadi banyak kita bisa buat. Kemudian penghujungnya bersyukur kita dengan nikmat semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, karena kami sedang belajar, pada yang salah, dan kami mohon kita akan minta maaf sebesar-besarnya, pada yang benar, semata-mata datang dari Allah. Demikian kami sampaikan, berikan mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi uraian dan penjelasan Al-Quran Surah Yasin ayat 34 sampai dengan 35 yang disampaikan secara gramatikal dengan metode Al-Hasani telah kita simak bersama. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan tadi dan menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal Amin.